Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lehumanan dan ahli forensik digital Rismond Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lehumanan dan ahli forensik digital Rismond Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Lehumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismond Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Rismond Sianipar M. Ya, harus begitu cara ngucapinnya. Karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis doktornya, nanti kami... Terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim menjalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikkan fakta. Jaksa Penuntut Umum atau JPU tanggapi nota pembelaan terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam rapat rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk mengadakan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with. Ya, 4 prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menjalani sidang vonis. Sidang digelar hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ya, ini dia pemirsa keempat terdakwa, Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan 1 Samilaka. Seluruhnya merupakan prajurit detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau Denma Bais TNI. Nah, sebelumnya, keempat terdakwa dituntut pidana masing-masing 2,5 tahun penjara. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Kita ke informasi lain, merespons adanya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan rekening air, pihak Perumda PAM Jaya menyatakan hingga saat ini tidak ada perubahan tarif di wilayah Jakarta. Pembengkakan biaya tersebut diduga dipicu oleh adanya kebocoran pipa internal atau peningkatan volume pemakaian. PAM Jaya menjelaskan skema harga jual air kepada masyarakat masih tetap mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 370 tahun 2026. Di mana dalam 1,5 tahun terakhir belum ada penyesuaian nilai tarif baru pemirsa. Melalui pusat kontrol utama, petugas operasional terus memantau aliran distribusi secara real time. Guna menghindari kendala lonjakan biaya, warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi mandiri serta memanfaatkan aplikasi pelanggan resmi.
kalau misalkan ada kondisi di mana tiba-tiba pelanggan merasa dirugikan dengan ada penyesuaian tarif, biasanya karena memang ada kondisi-kondisi yang salah satunya adalah karena pemakaian yang sifatnya anomali di rumah pelanggan. Contoh ketika terjadi flash di rumah rusak, kemudian otomatis plumbing di rumah rusak, maka mau tidak mau terjadi pemakaian yang sifatnya anomali yang sehingga kemudian aktivitas airnya itu uncontrol di rumah pelanggan Pamjaya. Jadi kami pastikan. Ya, selanjutnya berita yang bukan sedikit menghebohkan, tapi menghebohkan masyarakat Indonesia, di mana Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026 atau hari ini. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 naik pemirsa menjadi 16.250 per liter. Dan Pertamax Green dari 12.900 naik menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, yaitu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Nova Zakwan, sampai jumpa.